Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah teman-teman, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan nikmat keimanan yang sampai pada hari ini kita tidak akan pernah bisa lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita ingin menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menghitung nikmat tersebut. Kemudian senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah sehingga kita sampai pada titik di mana perubahan pengetahuan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kalau di zaman dulu, zaman jahiliyah, bahkan kebodohan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dipertontonkan. Dan kita sampai pada hari ini di nikmat berpengetahuan itu berkat risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi atau sebuah tugas yang diberikan oleh salah satu dosen kami di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Firdaus dan saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari. Teman-teman, mata kuliah ini berjudul Pendidikan Kewarganegaraan dan tugasnya adalah membahas tentang urgensi pendidikan kewarganegaraan di era milenial. Teman-teman, kalau kita melihat secara garis besar, di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, generasi milenial dihadapkan pada berbagai tantangan baru dalam berkehidupan berbangsa dan negara. Yes, kita ketahui bahwa di era sekarang untuk mendapatkan sebuah informasi itu sangat mudah, sehingga kita cenderung kadang tidak bisa memfilter atau membedakan mana informasi yang bersifat positif dan mana informasi yang bersifat negatif. Ini berpotensi melemahkan nilai-nilai nasionalisme, toleransi, dan semangat kebangsaan. Mahasiswa kita ketahui bahwa dia adalah agen of change, agen perubahan, memiliki peran strategis, namun muncul kekhawatiran akan menurunnya kesadaran bernegara. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting, peran vital untuk membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, kalau kita melihat arus globalisasi dan teknologi, kemudahan akses informasi membawa dampak positif, namun juga berpotensi melemahkan nilai-nilai nasionalisme. Sebut saja pengaruh budaya dari luar negeri, itu dapat membawa perubahan-perubahan dalam cara pandang kita sebagai warga negara. Kemudian kita melihat peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan pemimpin masa depan menghadapi tantangan seperti apatisme politik. Hari ini mahasiswa cenderung tidak belajar tentang nilai-nilai politik. Mereka kurang pemahaman tentang Pancasila dan minim kepedulian tentang isu kebangsaan. Kemudian dari persepsi pendidikan kewarganegaraan, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan saat ini sering dipandang sebelah mata sebagai formalitas akademik, padahal esensial untuk membentuk kepribadian dan kesadaran kebangsaan. Ketika kita melihat berbagai masalah, maka kita menyimpulkan bahwa pentingnya PKN di era milenial yaitu dengan membekali pengetahuan, keterampilan untuk menjadi warga negara yang aktif. Kemudian yang kedua, peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter atau mengedepankan nilai-nilai Pancasila seperti nasionalisme, demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial. Kemudian kalau kita melihat yang ketiga, apa sih tantangan dan solusi implementasinya seperti apa? Maka kita melihat tantangannya adalah perubahan nilai dan perspektif ketergantungan teknologi, maka perlu dilakukan sebuah reformasi kurikulum, penguatan pendidikan karakter, dan kolaborasi dan pengembangan literasi digital. Proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah proses membentuk warga negara untuk memiliki pemahaman, kesadaran, dan nilai komitmen terhadap nilai-nilai dasar dan berbangsa dan bernegara. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, PKN adalah bagian dari kurikulum wajib
bagi seluruh mahasiswa, menegaskan perannya dalam pembentukan karakter dan identitas kewarganegaraan. Kemudian kalau kita melihat aspek komprehensif, ada mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik, yaitu untuk menjalankan sebagai warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab terhadap negara. Adapun beberapa karakter dari pendidikan kewarganegaraan sehingga dipandang sebagai sebuah pembentukan moral dan menciptakan mahasiswa yang demokratis, peduli terhadap isu kebangsaan adalah bersikap normatif dan ideologis, interdisipliner, berbasis nilai dan moral, kemudian aktual dan kontekstual. Ada 5 peran pokok pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter. Pertama adalah menciptakan nasionalisme dan patriotisme dengan menanamkan dan menguatkan identitas kebangsaan di tengah arus globalisasi. Kemudian memunculkan kesadaran kritis, membangun pemikiran kritis terhadap isu-isu sosial politik agar tidak apatis. Kemudian tentang etika dan moral publik, mengembangkan pribadi yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kemudian diharapkan output dari pembelajaran PKN adalah mempersiapkan mahasiswa dengan nilai-nilai kepentingan dan partisipasi publik. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan situasi yang kondusif dengan sikap toleransi dan kebinekaan. Ini memperkuat sikap toleransi dan menghargai perbedaan di lingkungan multikultural. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang harus menjunjung tinggi toleransi, karena negara Indonesia adalah negara dengan berbagai macam agama yang ada di dalam negara tersebut. Kemudian urgensi dari PKN di era milenial, kalau kita melihat yang pertama adalah disorientasi identitas. PKN berperan menanamkan kembali rasa cinta tanah air dan identitas nasional sebagai benteng ideologis di tengah keterbukaan global. Teman-teman, kita boleh meniru, mencintai produk-produk atau budaya dari luar negeri, tapi kita harus sadar bahwa budaya yang perlu kita rawat, identitas yang perlu kita kampanyekan kepada publik adalah identitas kita sebagai negara, sebagai masyarakat negara Indonesia. Kalau kita melihat pendidikan dan politik demokrasi, maka fungsi PKN adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem politik Indonesia, proses demokrasi, dan pentingnya keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan publik. Kemudian kepekaan sosial dan kepedulian, mendorong mahasiswa menjadi pelaku perubahan ketika melihat realitas sosial seperti kemiskinan dan intoleransi. Maka PKN, dengan mempelajari PKN, dianggap sebagai sebuah mahasiswa yang generasi solutif. Adapun ketika kita melihat output atau dampak positif dari pendidikan kewarganegaraan adalah pertama, menghadirkan kesadaran dan partisipasi sipil. Kemudian yang kedua, karakter yang kritis dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, ketahanan ideologis. Kemudian yang keempat adalah berjiwa kepemimpinan yang berbasis nilai. Kalau kita melihat kesimpulannya, maka PKN sangat penting dalam membentuk karakter mahasiswa milenial. Di tengah globalisasi dan kompleksitas digital, PKN menjadi fondasi untuk generasi muda yang sadar politik, beretika sosial, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian kalau boleh menyarankan, maka kita melihat bahwa mahasiswa diharapkan lebih aktif dalam mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Kemudian dari tenaga pendidik, dosen, dan institusi perlu mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan relevan. Kemudian yang terakhir adalah pemerintah dan pembuat kebijakan harus terus memperkuat posisi PKN dalam kurikulum nasional. Hari ini teman-teman, mungkin kita beranggapan bahwa mata kuliah, pelajaran yang kita harapkan hanyalah berbasis pada kemampuan suatu saat ketika kita menawarkan diri dalam sebuah institusi atau korporasi untuk melamar pekerjaan.
Padahal yang lebih kita perhatikan harusnya adalah sikap kita sebagai warga negara, karena ini tidak hanya berlaku pada saat kita masuk pada dunia kerja, tapi berlaku pada lingkungan sehari-hari kita, baik bekerja ataupun sedang tidak bekerja. Maka saya menganggap bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah yang sangat penting dan harus disampaikan kepada seluruh mahasiswa, kepada seluruh siswa, dan kepada siapapun masyarakat Indonesia bahwa penting untuk memahami nilai-nilai kehidupan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Barakallahu fikum, itulah presentasi singkat saya. Mohon maaf jika ada yang salah kata. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.